Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1. Nama saya Lita. Saya John Dan Andre saya Yovanka. akan mempresentasikan tutorial percobaan literasi asam basa. Selamat menyaksikan. Literasi asam basa. Kami membuat tutorial ini menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengenalan alat, penjelasan, cara kerja, dan metode perhitungan. Pengenalan alat. Tujuannya supaya teman-teman mengerti alat-alat apa saja yang dipakai dalam percobaan literasi asam basa. Yang pertama, spatula. Spatula berbentuk sendok pipih kecil bertangkai yang digunakan untuk mengambil objek bahan kimia. Kemudian, batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampurkan zat kimia dengan cairan. Buret, wadah untuk titran. Karena penggunaan buret pada posisi vertikal, maka buret dipasang pada statif. Pada bagian bawah buret terdapat klem yang berfungsi untuk mengatur aliran larutan yang keluar dari buret. Fungsinya seperti fungsi keran. Corong yang membantu kita memasukkan larutan titrat ke dalam buret. Alat selanjutnya yaitu gelas kimia. Jadi gelas kimia ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan larutan atau membuat suatu larutan, dan gelas kimia ini juga dapat digunakan untuk mengukur volume dari suatu larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Pipet tetes. Jadi pipet tetes ini berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah lainnya dalam jumlah yang sangat kecil. Alat selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan analit atau biasa juga disebut sebagai titra. Halo, nama saya Lita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Larutan ini direaksikan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi adalah metode analisis kimia secara kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Titrasi asam basa disebut juga reaksi penetralan karena melibatkan reaksi antar ion H+ dan ion OH- yang membentuk molekul H2O yang bersifat netral. Larutan yang berada di dalam buret disebut sebagai titran atau larutan standar atau larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui. Sedangkan larutan yang ingin diketahui konsentrasinya biasanya adalah larutan yang berada di dalam Erlenmeyer. Larutan tersebut biasa juga disebut sebagai titrat atau analit. Titrasi yang dilakukan untuk menganalisis larutan dengan menggunakan larutan bersifat asam sebagai larutan standarnya disebut asidimetri. Titrasi yang dilakukan untuk menganalisis larutan dengan menggunakan larutan bersifat basa sebagai larutan standarnya disebut alkalimetri. Larutan yang dianalisis dan larutan baku pada umumnya tidak berwarna, maka digunakan indikator pH.
Indikator pH merupakan asam atau basa lemah organik yang memiliki kemampuan untuk berubah warna pada tingkat pH tertentu. Indikator pH yang digunakan biasanya yaitu fenoftalen atau indikator PP. Indikator berada di range pH 8,3 sampai 10. Halo, saya Jovan. Di sini saya akan menyampaikan teknik percobaan titrasi asam basa. Setelah mengerti penjelasan mengenai titrasi asam basa, mari saya akan menjelaskan teknik percobaan titrasi asam basa. Yang pertama, siapkan gelas kimia sebagai wadah larutan basa. Dalam kasus ini, kami menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian, siapkan gelas Erlenmeyer. Gelas ini akan diisi larutan asam yang tidak diketahui konsentrasinya sebanyak 10 ml. Dengan menggunakan pipet tetes, kita ambil indikator PP, lalu memasukkannya sebanyak 2-3 tetes ke dalam larutan asam di dalam gelas Erlenmeyer. Setelah bahan-bahan sudah tersedia, hal yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan kalibrasi buret menggunakan larutan basa yang digunakan. Biarkan larutan basa tersebut mengalir dan keluar dari buret menuju Erlenmeyer kosong yang lain. Setelah melakukan kalibrasi, akhirnya percobaan titrasi siap dilakukan. Dimulai dengan larutan basa NaOH yang dimasukkan sampai batas volume tertentu, lalu meletakkan larutan asam di bawah ujung keluarnya air pada buret. Proses titrasi dimulai dengan membuka keran pada buret sehingga larutan NaOH di dalam buret dapat menetes keluar. Keberhasilan proses titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan asam yang semula berwarna bening menjadi berwarna merah muda. Batas volume NaOH tertentu yang dimasukkan dalam buret tadi kita lambangkan sebagai fenol, dan batas volume NaOH setelah mencapai titik titrasi kita lambangkan sebagai V1. Halo, saya Vanka. Sekarang kita akan belajar metode perhitungan titrasi asam basa. Perhitungan titrasi. Data-data yang kita peroleh dari percobaan titrasi asam basa dapat kita gunakan untuk menghitung konsentrasi larutan titrat, seperti tujuan dari titrasi asam basa. Misalkan data yang kita peroleh itu konsentrasi NaOH sebesar 0,1 molar, volume NaOH yang merupakan volume awal pada buret dikurangi volume akhir ketika titik akhir titrasi didapatkan, yakni 10,5 ml, dan volume HCl sebagai larutan titrat sebesar 10 ml. Yang ingin kita ketahui adalah konsentrasi dari larutan titrat. Dalam kasus ini adalah larutan HCl. Bagaimana cara menghitung konsentrasi HCl? Konsentrasi dari larutan titrat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan umum titrasi dengan memerhatikan angka koefisien unsur yang bereaksi. Pada kasus ini, koefisien asam dan basa sama dengan 1, sehingga rumusnya konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Dengan mensubstitusi nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya, maka konsentrasi HCl ditentukan dengan rumus MnOH dikali VnOH dibagi VHCl. Dimasukkan nilainya menjadi 10,5 dikali 0,1 dibagi 10 yang hasilnya 0,105 molar. Sehingga konsentrasi HCl sebagai larutan titrat pada titrasi asam basa kali ini sebesar 0,105 molar.
Dengan mengetahui nilai dari konsentrasi suatu larutan, kita dapat menentukan besar pH atau derajat keasaman larutan tersebut. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ yang dimaksud adalah konsentrasi larutan asam, pada kasus ini yakni HCl. Sehingga pH sama dengan min log dikali 0,105 molar. Hasilnya 0,97. Maka pH HCl sebagai larutan titrat yang kita gunakan sebesar 0,97 jika dibulatkan sama dengan 1. Akhirnya, kita telah selesai melewati tahap demi tahap dalam melakukan percobaan titrasi asam basa ini. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama melakukan percobaan titrasi ini. Semoga teman-teman terbantu dalam melakukan percobaan titrasi yang dipraktikkan di laboratorium nantinya. Ada usus ada hati, Tuhan Yesus memberkati.